Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum para ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi teman-teman para ahli surga dengan Kiai Ikada. Dan pada kesempatan kali ini Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, share pengetahuan dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan tema yang akan kita bahas pada kali ini bisa menjadi pengetahuan baru, perkembangan ilmu, dan menjadi wawasan yang bisa kita ingat dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Baiklah teman-teman para ahli surga, pada kesempatan kali ini Kiai akan mencoba membahas tentang khataman. Dulu Kiai pribadi nih, dulu itu Kiai khatamannya itu hanya sekedar membaca ayat Al-Quran saja. Nah, kalimat khataman ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun setelah Kiai mencari makna, mencari definisi, mencari fungsi, visi dan misi, dan praktikal dari kalimat khatam atau khataman, Kiai kaji lagi melalui ayat-ayat Al-Quran. Kiai menemukan suatu ayat ini kesimpulan pribadi, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Nabi Muhammad itu disebut khataman nabiyyin atau melaksanakan khataman wahyu, khataman Al-Quran, itu bukan sekedar tilawah, bukan sekedar membaca saja. Nah, setelah Kiai kumpulkan ayat demi ayat, baik itu ayat bayinat, mubayinat, mufassalat, ayat qauliyat, ayat fi'liyat, ayat ahrufi, masani, dan ayat-ayat yang lainnya, maka Kiai menemukan sekitar 21 teknik menghatamkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar tilawah saja. Itu tilawah itu baru tahap awal, baru membuka gerbangnya saja. Dan itu sudah betul. Nah, setelah Kiai kumpulkan ayat demi ayat yang berkaitan tentang khataman, maka pada kesempatan kali ini Kiai akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang 21 teknik khataman Al-Quran. Izinkan Kiai untuk membaca kesimpulan-kesimpulan yang sudah Kiai catat. Oke? Maka teknik khataman yang pertama yaitu tilawah. Betul, teknik yang pertama tilawah. Ada juga qiraah. Itu yang pertama, membaca, membuka Al-Quran. Itu namanya tilawah. Yang kedua, tartil. Tartil itu sepengetahuan Kiai dan kesimpulan Kiai, tartil itu adalah membaca dan memperhatikan pelan-pelan maknanya. Yang ketiga, ada teknik jam'un. Setelah kita tartil, memperhatikan kata dan kalimat secara perlahan-perlahan, tidak terburu-buru artinya, kita mengumpulkan kalau kita ingin mencari penjelasan dan mencari perincian. Maka kita kumpulkan ayat-ayatnya dulu. Yang keempat, setelah kita kumpulkan teknik yang keempat, tadabbur. Tadabbur itu mengelola, mengatur. Misalnya kita pengen mencari definisi orang bertakwa, kita kumpulkan dulu jam'ul ayah dulu tentang orang yang bertakwa. Setelah kita kumpulkan, kita tadabbur, kita susun. Oh, ini definisi orang bertakwa. Oh, ini sifatnya orang bertakwa. Oh, ini teknik hatinya orang bertakwa. Oh, ini cara orang bertakwa berkata. Ini cara orang bertakwa berbuat. Ini visi orang bertakwa melakukan perintah Allah. Ini misi orang bertakwa.
Oh, ini cara orang bertakwa mencari pasangan hidup. Ini cara orang bertakwa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini cara orang bertakwa berbicara. Ini cara orang bertakwa mencari kehidupan duniawi. Itu namanya teknik tadabur. Lalu yang kelima, teknik takkil. Takkil itu memahami perincian ayat-ayat orang bertakwa tadi. Yang ini tentang definisi, ini fungsi, ini visi, ini misi. Itu yang harus kita takkil, kita fahami. Sehingga walaupun kita tidak ingat ayatnya, kita mengingat intisarinya. Ya, tujuan takkil ini adalah mengambil intisari. Meskipun kita tidak ingat firman Allahnya secara sempurna. Lalu yang keenam ada teknik tabyin. Nah, tabyin ini adalah mengambil satu kata dari ayat Al-Quran yang akan kita cari penjelasannya. Lalu ada teknik yang ketujuh, tafsil. Tafsil itu adalah mencari perincian setiap ayat dan setiap kata yang kita pilih untuk kita carikan keterperinciannya. Lalu yang kedelapan, tadarus. Nah, tadarus ini setelah kita tilawah, tartil, jam'un, tadabur, ta'kil, tabyin, dan tafsil, kita tadarus, artinya dibaca berulang lagi, agar kita ingat. Oke. Lalu setelah kita baca berulang-ulang, teknik yang kesembilan, khataman, adalah teknik hibzun. Kita hafal. Kita hafalkan. Kalau ada orang yang tidak mampu menghafal, maka dia menulis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu teknik khataman yang ke-10 adalah amal. Artinya diamalkan, dipraktekkan semampunya. Lalu yang ke-11, teknik tabiat. Tabiat itu istiqomah, berulang kali, continue, jariyah, amal, jariyah. Jariyah itu continue. Jadi amalnya yang continue, perbuatannya yang continue. Kalau amalnya continue, maka jaza atau pahalanya continue. Kalau amalnya stagnan, stop, hari Senin baca Quran, hari Selasa tidak baca Quran, hari Rabu baca Quran, hari Kamis tidak baca Quran, maka hari Senin kita mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran, hari Selasa kita mendapatkan dosa karena tidak membaca Al-Quran, padahal kita memiliki peluang waktu untuk membacanya. Lalu yang ke-12, ta'lim. Ta'lim itu adalah mengamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mengajarkan, ya. Ta'lim itu artinya mengajarkan. Mohon maaf teman-teman para ahli surga. Mengajarkan kepada orang lain. Lalu yang ke-13, teknik khataman Nabi. Disebut khatam itu Nabi melaksanakan tafakuh. Tafakuh itu artinya belajar, memperdalam ilmu agama atau wahyu Allah secara bersama-sama. Kalau tilawah individu, kalau tafakuh itu belajar memperdalam wahyu atau ayat-ayat Allah secara bersama-sama. Lalu yang ke-14 adalah teknik tasaul. Nabi itu suka bertanya kepada para sahabat, bukan untuk mengetes, tapi untuk mengingatkan sahabat untuk agar selalu mengingat hibzun tadi. Lalu ada teknik tawasau bil haq. Ini teknik khataman yang ke-15. Nabi itu berkata menasehati yang hak-hak, sehingga para sahabat bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena Nabi menasehati dengan yang hak-hak. Lalu yang ke-16, teknik tasdik. Nah, tasdik ini teknik Nabi dalam rangka membenarkan. Jika Nabi mendengar ayat Allah, maka Nabi Muhammad membaca atau mengucap Shadaqallahul Azim. Kalau Nabi mendengar pendapat yang logik, yang sesuai dengan filsafat Quran, maka Nabi akan menjawab, mengomentari, berkata, Sodakta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Seperti pendapat Bilal, sehingga Bilal mampu berucap dan mengumandangkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalimat ini logik dan esensinya adalah berisi filsafat Quran. Maka Nabi menjawab, Sodakta, benar Anda. Wabarorta, Anda telah berbuat baik walaupun hanya sekedar menyampaikan suara atau membaca saja atau mengumandangkan saja. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan saya menjadi
orang yang bersaksi bahwasanya engkau telah berbuat benar dan berbuat kebajikan, walaupun hanya sekedar mengungkapkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Lalu ada teknik khataman yang ke-17 adalah raddun, mengembalikan kepada Allah. Ini jika Nabi menemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Nabi hanya menyampaikan ayat agar para sahabat yang berbeda pendapat mengembalikan jawaban kepada jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu teknik khataman yang ke-18 adalah tabligh. Nah, Nabi menyampaikan wahyu Allah. Setelah melalui teknik khataman dari nomor 1 sampai nomor 17 tadi, maka tugas Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Nanti kita akan dengar hadis qauli Nabi yang berbunyi ballighu anni walau ayah. Nabi hanya menyampaikan ayat atau wahyu saja, atau Nabi menyampaikan mantik ayat, intisari ayat dengan bahasa kaumnya pada saat itu. Lalu teknik khataman yang ke-19 yaitu syuro atau musyawarah. Nah, musyawarah ini biasanya ketika kita akan bermufakat, ketika kita akan melaksanakan MOU. Makanya dulu ada Bai'atul Aqabah, hasil musyawarah dengan para musuh-musuh Allah. Maka dibuatlah Bai'at Aqabah, perjanjian atau MOU. Kalau di zaman sekarang, contohnya nih, ini hasil pemikiran kiai saja. Di Al-Quran itu tidak tertulis kalau lampu merah harus berhenti. Maka kita warga negara Indonesia melalui wakil-wakil rakyat melakukan baiat, kesepakatan, MOU. Kalau lampu merah wajib berhenti, kalau lampu hijau wajib jalan, kalau lampu kuning harus hati-hati. Logiknya masuk, filsafat Qur'annya kita terima karena itu kesepakatan meskipun tidak tertulis di Al-Quran. Itu namanya syura atau musyawarah. Nanti tekniknya bai'at, MOU. Lalu teknik khataman Nabi yang ke-20 adalah dakwah. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Artinya teknik khataman Nabi ini, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan sikap yang baik, dengan pribadi yang baik, dengan adab yang baik. Itu teknik khataman itu. Lalu yang terakhir, teknik khataman yaitu mujadalah, berdebat. Jadi itulah teman-teman ke-21 metode khataman atau teknik khataman, sehingga kita tidak sekedar membaca saja untuk mengkhatamkan Al-Quran. Untuk itu, mudah-mudahan kita bisa merubah metode kita, memperbaiki teknik kita. Bukan sekedar tilawah, tapi 21 metode dan teknik ini harus kita praktekkan semampunya. Demikian para ahli surga. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru, menjadi tambahan ilmu, dan menjadi wawasan yang bisa kita ingat dan bisa kita sampaikan kepada orang lain dalam rangka melaksanakan seperti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.